Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana mendevelop aplikasi, di mana aplikasi nanti yang kita buat itu akan mengimplementasikan kelas diagram tentang account holder system. Cara kerja aplikasi itu nanti setidaknya akan seperti ini. Di sini ada data pemegang account. Ini ya berarti nasabah kalau di sistem perbankan seperti itu. Nah, di sini sistemnya nanti bisa menambahkan data nasabah, misalnya seperti ini, Iwan misalnya gitu ya. Terus ini Metro, lalu di sini jenis kelaminnya, lalu di sini tanggal lahirnya. Nah, ketika membuka akun itu saldo yang pertama kali dibuka itu berapa? Misalnya 50.000. Lalu sistem dapat menyimpan data pemegang akun seperti ini. Lalu ditampilkan di tabel ya, data-data pemegang akun. Nah, setiap pemegang akun itu dapat memiliki lebih dari satu akun. Misalnya di sini Aan ini baru memiliki satu akun. Ini Andi memiliki 2 akun dan si Iwan tadi baru memiliki 1 akun. Untuk menambahkan akun lagi atau rekening untuk si Iwan itu bisa ditambahkan di sini. Jadi kalau kita klik di sini, akunnya rekeningnya baru 1, kita bisa tambahkan rekening yang kedua. Misalnya rekening yang kedua itu isinya 750.000. Nah, di sini untuk nomor nasabah, terus nomor rekening ini dibuat secara otomatis ya. Nanti kita akan membuat seperti itu. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, kalau di Java ini menggunakan Java FX ya. Java FX nanti kita juga akan mempelajari bagaimana membuat tampilan seperti ini dengan menggunakan Java FX. Untuk itu yang perlu dipersiapkan dalam materi ini atau tutorial ini adalah pertama nanti kita membutuhkan library ya, MySQL connector Java, lalu ada SQLite, ada Scene Builder, ada SQL Studio, terus misalkan di sini ada MySQL Server, ada NetBeans, dan juga bisa menggunakan Visual Studio Code untuk membuat diagramnya ya. Tapi untuk diagramnya nanti bisa opsional membuat dengan cara apa, dengan cara yang lain juga boleh ya. Nah, di sini kenapa menggunakan 2 database sebenarnya opsional ya. Kalau nanti di tutorial menggunakan SQLite dan MySQL, tapi waktu program jalan itu menggunakan salah satu. Ketika kita membuat program, kita bisa siapkan apakah nanti aplikasi bisa menggunakan SQLite ataupun MySQL, tentunya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nanti sistemnya itu seperti ini ya. Ini adalah library yang nanti digunakan. Ada MySQL, SQLite, Scene Builder, SQLite Studio, MySQL Server. Saya juga nanti menggunakan NetBeans sebagai editor Java-nya. Lalu juga menggunakan Visual Studio Code untuk membuat markdown file ya untuk readme.md. Nah, sistemnya itu nanti gambarannya seperti ini. Ini ada kelas account holder, ini kelas abstrak, lalu ada ID, berarti ini adalah holder ID-nya atau ID nasabahnya. Lalu di sini ada nama, address dan alamat. Account holder itu ada 2 jenis ya, maka kita gunakan
generalisasi. Di sini ada individual holder dan corporate holder. Lalu setiap account holder itu nanti bisa memiliki lebih dari satu account atau rekening. Dari rekening itu ada nanti nambah satu lagi di sini account numbernya. Lalu di situ juga ada saldonya atau balance. Lalu dari kelas diagram tadi dapat dibuat AR diagramnya atau relasi entitas di dalam database-nya nanti. Yang jelas kita membutuhkan tabel account holder nanti atau entitas account holder. Lalu di sini ada individual holder dan corporate holder sebagai account holdernya. Karena dia generalisasi atau ini super entity-nya, ini sub entity-nya ketika kita gambarkan di AR diagram, maka di sini relasinya adalah seperti ini. Artinya begini, account holder itu artinya account holder itu kalau nggak individual holder ya corporate holder gitu ya. Jadi tidak mungkin satu account holder itu dia dua-duanya, yaitu individual dan corporate. Artinya di sini satu account holder ya kalau nggak individual ya corporate, maka relasinya seperti ini. Jadi relasinya satu-satu seperti ini, dimana nanti primary key dari individual holder itu mereferensi primary key dari account holder. Nah, setiap account holder atau pemegang account itu memiliki bisa lebih dari satu dan minimal satu di sini. Minimal satu account. Jadi nanti dalam implementasinya kita harus juga membatasi bahwa account dari account holder itu minimal satu, tidak boleh kosong. Nah, ini adalah AR diagramnya. Lalu dalam implementasi tentunya kita tidak bisa mengimplementasikan kelas diagram ini untuk berinteraksi dengan user dan ke database ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan database dan tidak menggunakan interface ya, ini bisa diimplementasikan. Nanti datanya tersimpannya di memori sementara. Nah, kalau kita ingin menyimpannya ke suatu database, tentunya kita membutuhkan perbaikan dari kelas diagram tadi atau modifikasi kelas diagram tadi sehingga nanti bisa berinteraksi dengan database dan formnya. Yang kita gunakan adalah JavaFX. Nah, jadi modifikasi kelasnya jadinya seperti ini. Ya, kita gunakan di sini tetap namanya account holder, individual holder, corporate holder, dan account. Tetapi di sini tipe datanya kita menggunakan integer property kalau dia tipenya integer, string property kalau dia tipenya string, dan double property kalau dia tipenya double. Ini gunanya untuk apa? Tipe data atau kelas ini adalah kelas yang observable. Kelas observable itu nanti digunakan ketika akan kita baca menggunakan form di JavaFX. Terutama kalau kita mau baca dengan menggunakan tabel, dia harus sifatnya observable. Tidak boleh menggunakan tipe data primitif misalkan int atau double, itu tidak bisa. Nah, ini kita nanti akan bangun dia sebagai atribut adalah yang observable. Lalu selain kelas yang awal tadi, kita juga membutuhkan account holder data model. Account holder data model itu digunakan untuk berinteraksi dengan database-nya. Apakah kita akan menambah data, mengambil data dari database, lalu misalkan di sini juga untuk meminta
next ID-nya. Jadi kalau misalkan ID terakhirnya misalkan 5, maka ID selanjutnya adalah selanjutnya 6 gitu ya. Jadi kita harus kita mengoperasikan account holder data model itu untuk keperluan interaksi dengan data agar integritasnya terjamin dan tidak terjadi kesalahan. Lalu di sini untuk account holder nanti melakukan koneksi dengan bantuan kelas namanya DB helper. Di sini kelasnya hanya untuk melakukan koneksi dan membuat tabel pertama. Jadi nanti kita siapkan server database-nya. Lalu setelah kita siapkan program di running, jika tabelnya belum ada maka tabel akan dibuat sehingga program tetap bisa jalan walaupun belum ada tabelnya. Lalu selain kita menggunakan berinteraksi dengan database, kita juga berinteraksi dengan form atau graphical user interface yaitu Java Epic. Nah, untuk interaksinya kita menggunakan controller ya. Jadi dari form ini nanti user berinteraksi, dari interaksi itu memanggil kelas controllernya. Nah, kelas controllernya itu nanti akan menghandle elemen-elemen atau komponen yang ada di form. Apakah nanti akan menambah account holder, membaca data individual holder, corporate holder, dan selanjutnya. Nah, ini adalah controllernya. Nanti controller ini akan mengakses ke account holder data model yang akan berinteraksi dengan database-nya. Nah, ini adalah modifikasi dari kelas yang awal tadi, yang di sini tadi. Oke, yang paling penting di sini ketika kita membuat project ini adalah mempersiapkan library yang tadi, yang di awal tadi ya. Di sini MySQL, Java Connector, SQLite, terus Scene Builder ya. Untuk MySQL Connector Java ini kita bisa cari kata kuncinya misalkan seperti ini. Ini sudah ada. Lalu yang SQLite juga kita bisa cari. Ya, ini. Di sini bisa kita download lalu kita ambil jarnya. Ini juga kita download. Ini yang zip, kalau sudah di download nanti bisa diekstrak lalu kita ambil yang jarnya saja. Jadi kalau kita lihat, nah tadi filenya adalah zip seperti ini kalau kita download ya. Lalu kita ekstrak, lalu yang kita ambil sebenarnya cuma yang jar ini saja ya, yang kita perlukan yang jarnya saja, yang ini. Lalu setelah itu sama dengan yang SQLite JDBC ya. Ini juga kita download lalu kita ambil jarnya saja. Oke, itu yang dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya adalah scene builder ya. Jadi kalau di NetBeans-nya belum ada scene builder, kita cari scene builder dan kata kunci scene builder download, lalu diklik yang paling atas, lalu di sini download. Nah, download, pilih yang kalau pakai Windows gunakan Windows, kalau pakai Linux gunakan Linux, kalau pakai Mac OS gunakan yang Mac OS. Oke, ini adalah yang kita butuhkan. Asumsinya bahwa kalian sudah memiliki server SAM untuk MySQL-nya, lalu NetBeans. Oh ya, satu lagi yang kalian butuhkan untuk membuat atau memanage database SQLite, dibutuhkan juga yang namanya SQLite Studio. Ini juga dibutuhkan ya, di download lalu diinstal.
Kalau SQL Studio ini nggak perlu diinstal ya, ini langsung bisa digunakan. Oke, kita sekarang mulai membuat projectnya. Kita buka NetBeans-nya, lalu kita bikin project baru. Kita pilih Java FX, Java FX, FXML application, walaupun nanti file defaultnya akan kita hapus, tapi kita akan terbantu di file utamanya. Next. Ini misalkan di sini nama projectnya adalah aplikasi, misalkan account holder. Nama projectnya ini. Ya. Lalu di sini kita bikin paket dan nama kelas utamanya. Ya, misalkan kalau di sini adalah id.ilkom unila, misalkan seperti itu. Lalu di sini OOP. Lalu di sini kelas utamanya itu kita buat sebagai kelas utamanya, main saja, kelas main. Oke. id ilkom unila .main. Ini ada 3 file ya, main.java, XML dokumen, dan kontrolernya kita nanti gunakan, kita sesuaikan saja, tapi untuk awalnya kita gunakan file yang ini dulu. Untuk diagramnya ya, diagramnya tadi untuk kita akan membuat kelas ini dulu, kelas account holder, individual holder, corporate holder, dan account. Untuk accountnya ini kita perlu satu lagi, yaitu account number. Ini di atas ya, karena dia ACC double integer ya, ACC number. Nah, account number ini nanti digunakan sebagai nomor rekeningnya. Lalu perbaikan lagi di account holder. Nah, account holder ini kita nanti perlu satu kolom lagi untuk menampilkan jumlah akunnya ada berapa. Nah, itu hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki atribut jumlah akun. Tapi untuk yang awalnya ini, tapi waktu nanti diimplementasikan di redesign ketika kita mengaplikasikan Java FX dan database, kita tambahkan di sini di akun yang bagian ini, yang implementasi ini menggunakan jumlah akun. Jadi kita tambahkan ada properti jumlah akun di account holder ya, 6 akun. Di sini ada 6 akun. Berarti ini digunakan untuk berapa banyak akun yang ada di yang dimiliki oleh account holder. Nah, ini sebenarnya bisa diambil dari banyaknya data yang di account ini. Kita bisa gunakan size, metode size ya kalau untuk vektor dan array list. Oke, kita implementasikan untuk yang kelas diagram yang ini. Kita bikin kelas, berarti di sini kelasnya adalah account holder. Di kanan ini kelas namanya account holder.
Nah, ini adalah sebuah abstrak kelas ya. Karena account holder itu kalau nggak individual ya corporate. Jadi nanti yang diinstansiasi adalah subkelasnya, yaitu individual holder dan corporate holder. Nah, untuk account holder ini tadi ada 4 properties ya, ada ID, name, address, dan 6 accounts. Berarti di sini untuk ID-nya, berarti di sini adalah kita gunakan privat integer property. Ya, kita gunakan yang observable, kelas observable untuk nanti dimanfaatkan di visualisasi menggunakan tabel di JavaFX-nya. Di sini kita namakan holder ID. Lalu kita gunakan di sini privat string property. Lalu di sini kita kasih nama name. Lalu privat string property. Kita gunakan dia sebagai alamat, address, lalu privat integer property kita gunakan sebagai untuk name accounts. Oke. Lalu kita ada kesalahan karena kita belum import integer property, string property-nya. Belum kita import, terus ini juga kita import. Jadi kita membutuhkan kelas integer property dan string property. Lalu kita buat konstruktornya. Kita buat konstruktor, di sini klik kanan, insert code, ini konstruktor. Oh ya, tadi ya di kelas diagram ini account holder ini berasosiasi dengan account ya, berasosiasi dengan account sehingga di sini harus ada objek account, di account holder. Kalau untuk yang ini asosiasinya terbalik ya, seharusnya asosiasinya di sini. Jadi untuk account holder dengan account data holder ini account holder data model ini terbalik asosiasinya. Ini berarti ini seperti ini. Nah, karena karena ini asosiasi yang sifatnya adalah agregasi, maka kita memerlukan atribut. Kita harus mengimplementasikan atribut account di account holder ya. Jadi di implementasinya di sini harus ada privat karena boleh lebih dari satu, maka kita bisa gunakan array list ya. List account di sini accounts. Nah, untuk itu kita harus membuat kelas account dulu. Sini nama kelasnya adalah account. Kelas account tadi memiliki 2 atribut ya, integer property. Di sini adalah account number dan double property balance. Ini kita import. Kita
buat di sini konstruktornya, insert Java code konstruktor seperti ini. Lalu kita insert method setter dan getternya. Insert code, getter dan setter kita encapsulate semuanya seperti ini. Lalu kita tambahkan metode deposit dan withdraw. Public void deposit. Depositnya berarti menggunakan tipe datanya adalah double amount, berarti this balance setnya adalah amount. Deposit nambah ya, berarti this get balance. Oke. Kita untuk yang setter getternya kita perbaiki dulu. Untuk getternya kita gunakan di sini tipe datanya yang double, bukan yang propertinya ya. Berarti di sini balance titik get. Lalu di sini untuk setternya berarti di sini kita gunakan double, berarti di sini set balance. Ini double, lalu sini integer ya. Akun nomornya berarti di sini get. Lalu di sini untuk setternya akun nomornya kita gunakan di sini set. Set akun nomor. Oke. Untuk yang depositnya berarti di sini kita set balance, nilai yang awal ditambahkan dengan amount-nya. Berarti di sini this balance dot get plus amount-nya. Ya, karena deposit nambah ya. Lalu yang untuk withdraw itu berarti diambil tabungannya atau rekeningnya. Withdraw amount berarti balance-nya dikurangi. Nah, ini untuk yang kelas account ya, seperti ini. Lalu yang account holdernya seperti ini.